Perkenalkan, nama saya Sonia Elvira Salim. Saya dokter muda yang sedang menjalani kepenitiran klinik media di bagian anestesiologi dan terapi intensif FK-Unut RSUP Sanglah periode 15 Juni 2020 hingga 28 Juni 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan post-operative medicine. Post-operative medicine sering pula kita dengar dengan istilah post-operative care atau post-anesthesia care, di mana per definisi dapat didefinisikan sebagai suatu perawatan yang diberikan pada pasien setelah menjalani suatu manajemen anestesi yang dilakukan oleh tim atau tenaga profesional, baik pada suatu area dengan kondisi dan perlengkapan alat yang khusus. Kemudian namanya perawatan bergantung pada kondisi pasien itu sendiri, baik sebelum operasi, pada saat operasi, tipe operasi yang digunakan, teknik operasi, dan durasi pada operasi itu sendiri. Tujuan kita melakukan suatu post-operative medicine, diantaranya yang pertama, kita memberikan suatu kondisi pemulihan yang cepat dan baik pasca anestesi, kemudian yang kedua, kita mengurangi angka mortalitas pasca operasi, dan yang ketiga, mengurangi lama rawat, yang keempat, mengurangi biaya perawatan pada periode post-operasi atau pasca-operasi. Di sini dapat kita bagi risiko pasca anestesi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama yaitu pasien yang memiliki risiko tinggi terjadinya gagal nafas ataupun perubahan pada kardiovaskuler pasca anestesi. Sehingga pada pasien ini yang memerlukan suatu nafas kendali pasca anestesi. Pada pasien ini biasanya langsung dibawa ke ruang unit terapi intensif pasca anestesi. Kelompok kedua yaitu pasien pasca anestesi atau bedah, yang mana bertujuan untuk menjamin agar pasien mampu menjaga keadekuatan respirasinya. Biasanya pasien akan langsung dibawa kepada tempat yang disebut dengan post anesthesia care unit ataupun post recovery room. Kemudian pada kelompok 3, yaitu pasien yang menjalani operasi kecil, singkat, dan biasanya rawat jalan. Biasanya pada pasien kelompok ini harus memiliki fungsi respirasi yang adekuat, bebas dari kantuk, ataksia, dari kelemahan otot, sehingga pasien bisa langsung kembali pulang pada hari yang sama setelah dilakukan suatu tindakan operasi. Yang kita akan bahas saat ini yaitu post anesthesia care unit, di mana bahwa sebagian besar pasien yang sudah melakukan operasi akan dibawa pada ruangan ini. Ruangan ini merupakan suatu ruangan khusus pasca anestesi atau bedah yang berada di kompleks kamar operasi, yang dimana dilengkapi dengan tempat tidur khusus, kemudian alat pantau, obat dan alat resusitasi, tenaga terampil di bidang resusitasi dan gawat darurat, serta adanya supervisi dari dokter spesialis anestesiologi dan spesialis bedah. Tujuan di adanya ruangan ini yaitu yang pertama, untuk memantau secara kontinu dan mengobati secara cepat dan tepat apabila terdapat masalah respirasi dan sirkulasi yang terjadi pada pasien post-operasi. Kemudian yang kedua, mempertahankan kestabilan sistem respirasi dan sirkulasi. Yang ketiga, memantau pendarahan luka operasi, dan yang keempat, mengatasi dan mengobati masalah nyeri pasca bedah. Hal-hal apa saja yang perlu dipantau pada pasien yang setelah dilakukan operasi? Yang pertama, kita dapat memantau kesadaran pasien, yang kedua respirasi, yang ketiga sirkulasi, yang keempat fungsi ginjal dan saluran kencing, yang kelima fungsi saluran cerna, yang keenam aktivitas motorik, yang ketujuh suhu tubuh, dan yang kedelapan nyeri. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dari kesadaran. Pada pasien post-operasi, beberapa masalah yang sering dihadapi terkait kesadaran. Yang pertama yaitu pemanjangan waktu pemulihan kesadaran, dan yang kedua gaduh gelisah pasca operasi atau pasca bedah. Di mana penyebab tersering dari gaduh gelisah ini seperti adanya penggunaan obat ketamin sebagai salah satu obat anestesi, kemudian yang kedua adanya nyeri hebat, yang ketiga terjadi hipoksia pada pasien, yang keempat adanya puli-puli penuh pada pasien, yang kelima adanya stres berlebih pasca operasi, atau yang keenam sering terjadi pada pasien anak-anak.
Kemudian yang kedua, kita dapat mengecek respirasi pasien. Di sini ada beberapa parameter yang harus kita perhatikan, seperti contohnya suara napas paru, kemudian frekuensi napas, irama napas, volume tidal, kapasitas vital, inspirasi paksa, tekanan O2 pada FOO2 30%, kemudian tekanan pada karbon dioksida. Di sini juga ada nilai normal rentangan untuk parameter pada respirasi. Kemudian pada respirasi kita juga perlu memeriksa apabila adanya sumbatan jalan napas, baik itu secara supralaring, laring, ataupun infralaring. Contohnya apabila supralaring seperti lidah yang jatuh ke belakang, lidah yang jatuh ke hipofaring, atau mungkin air liur yang banyak, yang akhirnya menjadi suatu sumbatan obstruksi. Kemudian contoh pada laring, apabila ada benda asing, kemudian adanya edem. Kemudian contoh untuk sumbatan pada intralaring seperti adanya aspirasi benda asing ataupun spasme pada bronkus. Kemudian kita juga perlu mengecek apakah mungkin terjadi adanya depresi napas, baik itu depresi secara sentral maupun itu depresi perifer. Depresi sentral seringkali terjadi akibat efek sisa dari obat opioid, di mana selain itu, hal ini juga dapat disebabkan oleh adanya kondisi hipokapno, hipotermi, ataupun hipoperfusi yang dialami oleh pasien. Kemudian untuk depresi perifer sendiri, seringkali dapat terjadi akibat sisa efek pelumpuh otot, nyeri, distensi abdomen, ataupun rigiditas dari otot pasien. Setelah mengecek respirasi, kita dapat juga mengecek sirkulasi, di mana pada sirkulasi hemodinamik yang sangat kita perlu perhatikan adalah pada tekanan darah pasien dan denyut jantung pasien atau nadi pasien. Pada pasien postoperasi dapat terjadi hipertensi maupun hipotensi. Hal ini tergantung oleh penyebab masing-masing dari operasi itu sendiri. Sedangkan untuk denyut nadi dapat terjadi takikardi, bradikardi, ataupun disritmia. Biasanya pada takikardi ini sering disebabkan karena adanya hipoksia, adanya hipovolemi, ataupun pengaruh dari obat-obatan simpatomimetik. Kemudian untuk bradikardi biasanya lebih sering ditemukan pada bayi ataupun anak-anak yang mengalami hipoksia. Terus kemungkinan adanya suatu refleks yang tidak kita inginkan seperti contohnya refleks vagal. Kemudian disritmia juga dapat terjadi pada pasien dengan hipoksia. Selain itu kita juga dapat memperhatikan adanya apakah ada pendarahan dari luka operasi, kemudian apakah adanya bendungan atau bendungan di bagian distal dari tempat obat dari luka operasi itu. Nah, selanjutnya kita bisa memeriksa fungsi ginjal dan saluran kencing, di mana di sini kita akan memperhatikan produksi urin, terutama pasien-pasien yang dicurigai memiliki risiko tinggi gagal ginjal akut pasca bedah ataupun pasca anestesi, di mana normal dari produksi urin itu sendiri yaitu 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Yang selanjutnya kita dapat memonitor fungsi saluran cerna, di mana pada fungsi saluran cerna ini kita memperhatikan kemungkinan adanya regurgitasi ataupun muntah, sehingga kita dapat mewaspadai adanya kemungkinan aspirasi akibat kejadian tersebut. Selanjutnya kita dapat memonitori aktivitas motorik dari pasien. Pemulihan aktivitas motorik ini erat hubungannya dengan penggunaan obat muscle relaksan yang nantinya berhubungan juga dengan fungsi respirasi. Apabila masih ada efek dari muscle relaksan yang diberikan pada pasien, maka aktivitas motorik pasien ini tidak dapat berfungsi dengan normal, termasuk pernafasan pasien. Sehingga yang sering ditakutkan terjadi adalah terjadinya hipoventilasi pada pasien. Kemudian yang terakhir kita dapat mengecek suhu pasien, di mana
pada pos operasi dapat terjadi hipotermi pasca bedah maupun hipertermi pasca bedah. Biasanya hipotermi ini sering disebabkan oleh ruangan suhu kamar operasi yang terlalu tinggi sehingga pasien mengalami hipotermi pasca operasi. Sedangkan pada hipertermi biasanya disebabkan oleh adanya tanda-tanda septik, kemudian penggunaan obat-obat yang dapat menggunakan hipertermi seperti contohnya atropin dan halotan. Kita dapat juga mengevaluasi nyeri, terutama nyeri akibat luka operasi. Kemudian untuk nyeri ini sendiri dapat kita nilai menggunakan pengamatan, biasanya menggunakan Wong-Baker score, kemudian bisa juga kita menggunakan visual analog score ataupun NRS score. Kita juga dapat melihat dari perubahan fisik dan perubahan psikologis pasien untuk mengamati adanya diagnosis nyeri ini. Dan yang selanjutnya ini adalah skor pemulihan pasca anestesi, di mana di sini dibedakan menjadi dua, yaitu kita menggunakan Aldred score bagi pasien dewasa dan Stewart score bagi pasien anak-anak. Di mana pada pasien dewasa kita menilai perubahan warna pada kulit pasien, kemudian pernafasan, dan sirkulasi, kesadaran, dan aktivitas yang sudah dapat dilakukan pasien. Sedangkan pada anak-anak kita dapat melakukan pemeriksaan pergerakan, kemudian pernafasan, dan kesadaran dari pasien itu sendiri. Jadi secara garis besar dari beberapa video ini, yang pertama terkait dengan preoperative medicine. Pada preoperative medicine, asesmen yang perlu kita sangat tekankan adalah anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa sebelum dilakukannya suatu operasi, kita harus mengetahui dengan benar kondisi pasien dan obat-obat apa saja yang cocok dengan pasien, dan memperkirakan interaksi apa saja yang mungkin terjadi pada saat selama terjadinya operasi. Sehingga nantinya kita dapat mencegah hal-hal buruk ataupun komplikasi yang mungkin terjadi. Kemudian pada intraoperatif kita juga memperhatikan beberapa hal seperti premedikasi, yang sebenarnya pada premedikasi kita sudah pikirkan di preoperatif, namun kita biasanya akan berikan premedikasi saat pasien sudah berada di ruang operasi. Kemudian kita melakukan pemilihan obat anestesi, kemudian kita melakukan pemberian induksi, kemudian memposisikan pasien sesuai dengan posisi operasi, kemudian memonitoring memonitoring keadaan pasien, kemudian pemeliharaan anestesi, kemudian mempersiapkan apa saja yang mungkin terjadi, misalkan apabila curiga terjadi pendarahan, kita bisa mempersiapkan kebutuhan cairan pasien, ataupun apabila memang pasien mengalami pendarahan cukup berat, kita dapat mempersiapkan adanya transfusi darah. Kemudian yang terakhir yaitu postoperatif, keberhasilan pasien tidak hanya dilihat saat pasien selesai dari ruang operasi, namun keberhasilan pasien itu sendiri dapat kita lihat pada saat pasien bisa pulang dari rumah sakit. Sehingga pada saat pasien setelah operasi, kita tetap harus memantau dan memonitoring keadaan pasien itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada berbagai macam hal yang harus kita pantau, seperti kesadaran, kemudian respirasi, kemudian sirkulasi pasien, fungsi-fungsi organ tubuh pasien, fungsi ginjal, saluran kencing, dan lain-lain. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.